Murai batu salah satu jenis burung yang sudah menjadi primadona untuk kelas burung peliharaan. Popularitas burung ini terlihat dari berbagai penyelenggaraan kontes antar burung peliharaan. Kelas burung murai batu selalu menjadi kelas burung paling bergengsi hingga saat ini. Besarnya hadiah kontes yang didapat pemiliknya berdampak langsung pada harga burung murai batu ini. Seekor burung murai batu laku terjual dengan harga minimal Rp500.000. Jadi takutnya dia Harganya akan jauh lebih tinggi, manakala si murai batu ini sudah menjadi langganan juara. Ya, selamat pagi. Ya, pemirsa, pagi-pagi seperti ini memang biasanya kita membutuhkan sesuatu yang segar, suasana yang menyenangkan agar bisa membangkitkan mood kita untuk bisa menjalani semua rutinitas dan juga aktivitas kita sepanjang hari. Kali ini Semangat Pagi Indonesia dari Sumatera Selatan akan mengajak Anda untuk mendengarkan kicauan merdu burung murai batu. Saya sudah bersama dengan Pak Ruswin yang selaku penangkar murai batu ya Pak ya. Iya, Pak benar. Ruswin, kalau berbicara mengenai burung murai batu ini, kita tahu burung murai batu ini punya suara yang merdu ya, seperti yang ada di belakang kita ini Iya. ya Pak ya. Seperti apa sih sebenarnya Pak burung murai batu ini sehingga bisa menjadi salah satu burung primadona katakanlah saat ini? Nah, burung murai batu ini apa ya, kalau dibilang dia punya insting yang lebih tajam dan untuk pengingatannya yang lebih tajam. Bisa meniru kicauan burung, bermacam-macam burung. Contohnya seperti kenari, kapas tembak, ya bermacam-macam lah. Nah, yang ini jenisnya apa ini? Ini jenisnya murai batu tapsel. Kita baru ambil kemarin waktu ya minggu-minggu kemarin kita berangkat ke Tapsel, letaknya di Gunung Taro. Kita Tapsel ngambil. itu Tapanuli Selatan. Selatan, ya. Oh, jadi memang jenisnya itu berbeda-beda maksudnya, walaupun sama dalam kelas murai batu. Berbeda-beda. Apa Jenis. berapa banyak perbedaannya? Jenisnya banyak. Ada dari Bahorok, Marike, ada dari Jambi, dari Pasaman, terusnya dari Aceh. Aceh itu juga bermacam-macam. Ada dari Gunung Loser, ada Serakut. Ya banyak lagi lah. Menarik ya Pak ya, kalau berbicara mengenai burung murai batu ini kita tahu punya suaranya yang merdu. Nah, untuk yang ada saat ini yang ada di belakang kita ini salah satu burung andalan gitu. Andalan, iya benar. Kenapa diandalkan burung ini? Ini sering juara untuk mengikuti event-event yang ada di Palembang atau di Jakarta. Nah, suaranya itu menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh murai batu. Seperti apa sih sebenarnya bisa seekor burung itu bisa memiliki suara yang sedemikian rupa begitu, maksimal? Nah, kita melihat ciri-ciri kanuragan murai batu dulu. Dari mata, paru, terusnya bodi badan sama buntutnya. Nah, itu baru kita latih. Kalau dianya memang factor bagus, pasti burung ini akan juara. Ini umur berapa ini Pak? Ini udah 9 tahun. Ini 9 tahun. Ini ikon di rasa BF. Ini 9 tahun, sebenarnya kalau usianya sampai berapa tahun untuk Kalau usia itu bisa sampai 15-20 tahun tergantung kita merawatnya. Semakin kita menyayangin murai batu ini, semakin dia sayang juga sama kita. Kemudian Pak, kalau pemeliharaannya bagaimana? Kalau kita tahu bahwa murai batu kan juga merupakan salah satu burung yang menjadi incaran lah ya, karena seperti itu bagi pecinta burung, karena suaranya ini kan kalau pagi-pagi seperti ini nih tepat sekali kita dengarkan, bisa membangkitkan semangat. Aduh, merdu sekali burungnya. Itu seperti apa pemeliharaannya? Pemeliharaan kalau pagi kita jemur sebentar, udah itu kita umbar tempat yang tadi. Sekitar sampai jam 4 kita masukin lagi. Kalau untuk makanannya kerutu, jangkrik. Itu aja. Jadi memang benar-benar bisa menghasilkan suara yang maksimal seperti ini. Iya. Ini dari anakan atau bagaimana? Kalau ini kita beli dari pemain dulunya. Memang udah burung udah jadi, kita beli. Ini sering kita ternak juga. Ini baru selesai mabung karena kita nggak kita ternak. Ini mau kita mainkan. Selesai mabung ini. Kalau di sini memang ada juga dari telurnya begitu ya Pak? Iya, telurnya. Kalau misalnya pemeliharaannya mulai dari telur, kemudian juga anakannya dalam jumlah yang
tidak terlalu banyak ya, Nah. karena kan memang telurnya juga tidak terlalu banyak, kemudian bisa menjadi burung yang punya suara merdu seperti saat ini tuh bagaimana Pak? Ya kita masterin aja. Seandainya kita beli nih kayak yang di belakang kita kan ini anak-anak ini umur 1,5 bulan ini. Ya. Oh, Ini belum kita 1,5 bulan belum kita angkat. Ini sudah diinden orang. Ini nanti dimasuki di sangkar kotak, tinggal dimasterin aja seperti kenari, lovebird, kapas tembak, jalilin. Selesai mabung dia akan meniru semua yang ada di samping-samping dia burung. Itu seperti suaranya saja atau memang burungnya memang di burungnya, Jadi burungnya. Jadi dia akan meniru apa yang dia dengarkan. Didengarkan. Ya. Dari usia berapa itu Pak biasanya maksimal? Maksimal ya usaha seperti ini tadi 1,5 bulan sampai 7 bulan itu udah cukup. 1,5 bulan sampai 7 bulan. 7 bulan Jadi untuk memang mendengar. dari usia dia kecil, Kecil. kemudian bisa direkam dengan baik. Ini jadi seperti beo begitu ya Pak? Iya. Kalau murai batu ini sendiri sebenarnya trennya itu sudah berapa lama untuk di Indonesia? Trennya udah lama. Kalau saya menggelutin aja udah dari 98 saya menggelutin murai batu ini. Dari dulunya kita dari lomba. Lomba, saya pemain lomba hobi. Lomba-lomba. Terus di tahun 2014 kita punya pikiran kenapa tidak untuk menangkar burung batu ini. Jadi dulu sebenarnya dari hobi saja. Dari hobi. Kemudian ikut menjuarai Menjuara. kontes-kontes. Iya. Apa saja yang sudah pernah diikuti Pak? Ini skalanya nasional begitu Nah, ya? ya contohnya aja ada di Piala Presiden kita yang presiden keempat, terus ada juga dari RI Raja Wali kita pernah hat-trick di Bang Sumsel itu, terusnya ada dari Ronggolawi juga, ada dari BNR banyak. Jadi memang ajang yang diikuti juga berskala nasional. Nasional. Ya, Pak, kalau misalnya kita melihat untuk harga sendiri bagaimana? Karena suaranya sudah sedemikian rupa, apa kemudian juga menjadikan salah satu daya tarik tersendiri? Ada rupa ada harga begitu Iya. ya? Nah, kalau ini si pelor ini dulunya namanya ini kita kasih nama Denjaka. Nah, karena anak-anakan dia semua dikasih nama Denjaka sama orang Jawa, kita rubah menjadi pelor. Nah, ini bapakannya. Ini udah ditawar 250 juta. Ini 250 juta. Iya. Oh, kenapa tidak dilepas saja Pak Rusdi? Apa? Karena ini burung ekon kita. Oh, begitu. Untuk rasa. 250 juta. Baik, kalau standarnya sebenarnya berapa harga burung ini? Kalau standar burung, kalau untuk anak-anak aja trotol sekitar 4-5 juta kalau di sini. 4-5. Nah, kemudian apakah ini sebagai salah satu katakanlah burung dengan kualitas terbaik di sini? Apakah memang sudah dikembangbiakan sehingga punya keturunan-keturunan anakan-anakan yang sudah kita kembang biakan. Sudah berhasil? Udah berhasil. Nah, contoh anak-anak ini ada di Bogor, tempat Om Pepen juga udah menjuarain. Jadi memang kualitas suaranya juga menjadi salah satu daya tarik. Iya. Pak, ya. Harusnya ini juga menarik, banyak juga teman-teman yang mungkin di rumah punya murai batu tapi suaranya itu juga tidak bisa semaksimal seharusnya murai batu itu sendiri. Sebenarnya itu salahnya itu di mana Pak biasanya? Kesalahannya itu dia mencari murai batu itu asal usulnya tidak jelas. Nah, kita mencari murai batu ini asal usulnya harus jelas. Jelas itu keturunannya. Keturunannya kalau dari anakan keturunannya dari mana? Asalnya dari mana? Kalau Medan asalnya dari mana? Apa dari dulunya dari pemain? Apa indukannya ini memang benar-benar kualitas? Nah, dan kalau kita sendiri, kita murai batu ini jelas dari misalnya dari Aceh ini. Dari Aceh kita ngambil dari Gunung Loser. Benar-benar ada salah satu itu yang dari Gunung Loser. Kita ngambil dari Mas Bembeng polisi, dia di Kota Cane, kita ngambil. Itu kita ngambil harga dengan 25 juta waktu sama Mas Bembeng. Kalau untuk yang di ini yang kita baru ngambil dari Tapsel, itu semua dari jenis dari Gunung Taro kita ngambil. Nama desanya Melancar. Kalau tempat wisatanya itu di air terjun Silima 5.
Kemudian pemindahannya itu apakah tidak membuat burung ini stres begitu Pak Rusmin? Ya, kalau burungnya bukan burungnya aja yang stres, orangnya ikut juga ikut stres ini karena ya satu begitu mahal harganya ya gimana? Kita buat happy aja lah. Apa yang dilakukan supaya pada saat pemindahan burung ini dari kan jauh ini apalagi Nah. dari selatan ke Sumatera Selatan membutuhkan waktu yang sekian jam ya berapa hari itu kalau begitu. Itu apa yang dilakukan agar burungnya itu tetap dalam kondisi prima? Prima. Nah, ini tip ini. Ini tip buat teman-teman yang penangkar murai batu. Kalau baru datang burung misalnya dari Aceh, Medan, Jambi, itu jangan dikasih air putih dulu. Kasih air gula sedikit, seperti manis-manis jambu, kita kasihin. Sudah dari pagi udah kita kasih sampai sore, baru sorenya kita ganti air putih. Itu aja tipsnya. Oh begitu ya, jadi memang itu merupakan salah satu tipsnya untuk mengembalikan kebugaran. Begitu ya. Ya benar-benar. Baik Pak, selama menangkar katakanlah memelihara burung murai batu ini, apa kendala-kendala yang pernah dialami? Kendalanya yang dialami biasanya itu indukannya buang telur atau anakan di umur-umur 2-3 hari kalau anakannya. Itu dibuang maksudnya? Karena burung-burung ini kan burung pekter semua. Yang kita tangkari burung pekter. Jadi kalau ada burung baru datang di kandang ini, dia pasti marah semua. Makanya nanti salah satu kita ngambil ada anakan ini, sama ini kita ambil. Nanti kalau misalnya kita nggak ambil, mbaknya pulang sama bapak-bapaknya pulang, ini dibuang semua anakan ini. Ini contoh burung pekter. Itu artinya harus dipisahkan kan? Dipisah. Jadi anakannya kita ambil, kita suap. Itu biasanya berapa lama? Usia sampai berapa kira-kira rentan untuk katakanlah dibuang oleh induknya sendiri? Biasanya dari umur 2-3 hari sampai 6 hari. Udah lewat dari situ enggak? Ini kan ada yang baru netes umur 7 hari dan ini baru 5 hari. Kalau untuk pemeliharaan dari telurnya itu sendiri bagaimana Pak Rusmin? Kalau ada tempat khusus begitu agar suasananya itu memang benar-benar pas ketika menetas nanti atau bagaimana? Kalau tempat petelurnya ya kita sediakan kotak ada di belakang kita ini. Itu diengkramin sama indukannya sekitar 12 hari. Nah, 12 hari. Setelah 12 hari dia menetas di umur 1 sampai 21 hari ini jadinya kayak yang di belakang ini baru bisa kita panen anak-anaknya. Jadi di sini tidak ada disuap tangan. Jadi kita cukup suap indukan karena untuk suap indukan untuk penghobi kicau paling suka dengan suap indukan karena burung ini kalau udah besar nantinya tidak akan ngelowo, pekternya lebih garang. Memang jiwa petarung bener kalau burung anakan dari suap indukan. Baik, jadi memang tidak disuap tangan begitu ya? Enggak. Ini juga menarik. Nah, Pak Rusmin, kalau misalnya kita melihat bahwa memang saat ini kan murai batu ini juga menjadi salah satu burung primadona ya, karena kicauannya juga menarik. Nah, kalau menurut Bapak itu faktor yang memang benar-benar mempengaruhi suara dari katakanlah murai batu ini sendiri, walaupun tidak untuk dikonteskan, apa sebenarnya Pak Rusmin? Mungkin juga pemirsa di rumah ingin mengetahui sebenarnya walaupun punya burung murai batu tapi tidak untuk dikonteskan, tapi ingin mendengarkannya saja, kira-kira yang bisa dilakukan di rumah apa saja? Ya, tiap hari kasih kerutu aja, jangkrik cukup 3, pagi, sore 4, terusnya tambahannya kerutu. Itu aja, cukup. Jadi memang makanannya memang makanannya memang harus diperhatikan. Perhatikan. Gitu ya. Nah, ke depan akan ikut kontes apa lagi nih, Pak Rusmin? Kita insya Allah bulan 4 kita ke Pasundan, Bandung. Pasundan, Bandung. Pasundan 4 itu di Piala Raja. Insya Allah kita akan bawa pelor.
Jadi memang benar-benar murai batu ini selain suaranya memang bisa menenteramkan hati karena merdu sekali ya Pak ya. Kemudian juga bisa mendapatkan keuntungan dari kontes-kontes yang diikuti begitu Pak Rusmin. Terima kasih sekali Pak Rusmin sudah berbagi bersama kami mengenai bagaimana merdunya kicauan burung murai batu ini. Tentunya bisa menjadi inspirasi Anda pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami di Semangat Pagi Indonesia dari Sumatera Selatan. Tetap saksikan kami di Semangat Pagi Indonesia dari Sumatera Selatan episode berikutnya. Terima kasih Pak Rusmin. Saya pamit dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelor.